Dengan unggahannya Mbak Puan ini semakin menguatkan sinyal bahwa benar PDIP akan merapat ke pemerintahannya Pak Prabowo. Itu apa? Kami mendukung sepenuhnya pemerintahan ini. Dulu kita bicara soal sebuah itu seperti ibarat sebuah bangunan, tentunya pilar-pilarnya tidak harus sisi saja, bisa berjauhan untuk menyangga bangunan itu menjadi kokoh dan kuat. Dari perjuangan tadi saya juga ingin mengutip apa yang disampaikan oleh sahabat saya Adi Prayitno. Ini memang sikap kami tidak pernah ada perubahan dan tentunya banyak sekali program-program Pak Prabowo yang pro rakyat yang perlu dikawal dan bisa berjalan dan bisa tereksekusi dengan lancar. Kita bicara soal makan bergizi gratis yang masih ada permasalahan di sana sini, akan banyak sekali masukan-masukan atau hal-hal yang terkait dengan kelancaran dari program tersebut. Ini hanyalah salah satu. Tapi masih banyak lagi program-program yang perlu dikawal dan kita akan memberikan masukan. Oke, artinya siap mengawal, siap membantu. Kalau dari Bang Hendar Samdi sendiri, dari Gerindra melihatnya sebenarnya agar bisa terjadi pertemuan dengan Pak Prabowo dan kemudian masuk ke koalisi pemerintah Pak Prabowo, atau jangan-jangan memang sudah deal nih keduanya? Itu pesan yang orang dekatnya Pak Prabowo, orang dekatnya, tapi Bang Rosi kenal juga saya kira. Pak Prabowo, Presiden Prabowo ingin bertemu dengan Mbak Mega. Tadi Pak Sidarto bilang Pak Prabowo yang pengen ketemu Bu Mega. Kalau pertama, dari awal pada saat setelah Pilpres dilakukan dan Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang Pilpres, Pak Prabowo kan memang kalau nggak salah di bulan Oktober memang sudah ingin bertemu dengan Bu Mega, ya kan? Tapi dengan catatan kan bukan hanya dengan Bu Mega saja, dengan beberapa ketum parpol yang lain beliau akan melakukan pertemuan tersebut. Jadi ini memang merupakan hal yang lazim dilakukan oleh Pak Prabowo, bukan hanya kepada teman-teman di ketum parpol saja ya, yang di level grade A, tapi juga ada yang di bawah-bawah. Beliau biasa untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau sekarang masih pengen bertemu atau ya udah kalau nggak ketemu nggak apa-apa dengan Bu Mega? Yang enggak juga, kan pasti pengen ketemu lah. Kan sudah confirm bahwa beliau menganggap bahwa saat ini momen yang cukup tepat untuk melakukan pertemuan dibanding yang kemarin ya mungkin kan. Karena kemarin tensinya mungkin residu-residu daripada pasca Pilpres masih ada. Ya tentunya kan belum lagi ada masalah di MK juga. Belum lagi ada beberapa dispute tentang masalah hukum juga yang dipersoalkan tentunya oleh tim-tim dari Ganjar Mahfud ya kan. Itu kan kita harus hormati juga tentang masalah itu. Jadi ketika semua hal ini sudah selesai, tensi sudah menurun dan dianggap sudah adem ya kan gitu, maka oleh karena itu waktu yang tepat bagi Pak Prabowo ya. Tapi ini dengan catatan ini inisiasi dari senior-senior ya. Oke, baik. Inisiasi hal tersebut waktu yang tepat dan itu gayung bersambut. Mudah-mudahan setidak-tidaknya kalau yang saya tangkap dari teman-teman di PDIP, setidak-tidaknya bisa ada dua opsi ya. Ada dua pertemuan. Opsi pertama? Pertemuan khusus di luar Kongres atau pada saat Kongres. Oh, oke. Seperti itu. Misalnya tadi berarti ada dua opsi ya. Oh, saya mau ke Mas Ciko. Mas Ciko, kalau dari dua opsi tadi yang pada saat sebelum Kongres sama pada saat Kongres, bisa yang mana aja, tapi pada prinsipnya gini, kapanpun pertemuan itu akan digelar, itu adalah waktu yang tepat. Jadi ini kebalikannya dari kebiasaan kita selalu berpikir, oh waktu yang tepat adalah sekarang, atau waktu yang tepat adalah besok, atau sebelum Kongres, atau pas. Tapi saya meyakini bahwa kedua tokoh ini akan betul-betul memikirkan, dan begitu juga penggawa-penggawanya, senior-senior kami di kedua belah partai, tentu akan memikirkan waktu yang paling tepat, dan insya Allah kapanpun itu akan terjadi, disitulah waktu yang tepat. Dan sesungguhnya kalau kita bicara untuk tidak terburu-buru itu kan juga tepat. Jadi disampaikan oleh abang saya dari Gerindra tadi kan, dikatakan bahwa memang ada proses-proses yang harus dilalui dulu sehingga itu dihormati, sehingga ada penundaan terkait dengan pertemuan itu. Namun sesungguhnya kedua tokoh ini kami meyakini sangat ingin saling bertemu, dan utamanya untuk apa? Untuk menunjukkan pada bangsa Indonesia yang sekarang sedang tidak
Lalu baik-baik saja kalau kita bisa bicara bahwa ada suasana geopolitik, ada ekonomi dunia yang sedang tidak sangat kondusif, dan ini sangat akan bisa memberikan harapan terkait dengan persatuan dan kesatuan para pemimpinnya, khususnya Ibu Mega dan Pak Prabowo, dan kemudian nanti bisa mengangkat bangsa kita untuk keadaan yang lebih baik. Nah, saya ke Mas Adi kalau gitu. Mas Adi, tadi kan Bang Hendarsan bilang ada dua kemungkinan pada saat sebelum Kongres atau pada saat Kongres nih pertemuannya. Atau jangan-jangan bisa jadi nggak jadi karena gesekan friksi yang di dalam kalau PDIP masuk ini bergesekan, bisa terjadi ada gesekan nih karena di dalam ada Mas Gibran, ada Mas Kaisang Ketua Umum PSI, ada juga kemudian yang pro Jokowi di dalamnya, ada Bang Ara termasuk juga di dalamnya. Ya, sebenarnya secara prinsip bagi PDIP yang penting itu tidak ada masalah apapun dengan Prabowo Subianto. Kalau yang lain itu merasa tidak happy, merasa tidak nyaman, itu monggo. Karena bagi PDIP yang paling dihormati itu hanyalah presiden definitif, bukan yang lain. Itu yang saya kemudian di awal itu sudah disclaimer. Bagaimana model koalisi politik antara Prabowo dengan Megawati, Gerindra dan PDIP, kalau hanya yang diakui itu hanyalah Prabowo. Coba saya bisa membayangkan sedikit ya, kalau betul bahwa yang dihormati dalam koalisi ini hanyalah Prabowo, jadi ini semacam koalisi sebelah mata, karena Gibran itu dianggap bukan bagian dari koalisi pemerintah jadinya oleh PDIP. Inilah yang saya kira pasti akan menimbulkan sedikit resistensi. Dan karena tadi pada saat di video juga nggak ada salaman dengan Mas Gibran gitu ya? Betul. Atau ketemu PSI. PDIP ya hanya ingin berkoalisi dengan Prabowo sebagai partai pemenang Pilpres. Yang lain-lain itu kan juga dianggap sebagai bagian dari partner koalisi. Tak ada bedanya juga dengan PDIP yang kemudian kalau betul ingin berkoalisi ya. Tapi secara prinsip begini, kalau menurut saya ya, saat ini itu sedang, kalau saya berpikir agak kritis ya, apa urgensinya PDIP itu bertemu dengan Gerindra? Apa pentingnya Megawati itu bertemu dengan Prabowo Subianto? Dulu memang ada keinginan Prabowo ingin merangkul semua kekuatan politik termasuk yang kalah Pilpres tentu untuk mengamankan dukungan politik di parlemen sehingga tidak ada gejolak apapun. Nah, per hari ini hampir 85% dukungan politik sudah di tangan Prabowo Subianto dan per hari ini tak ada satupun partai politik yang kemudian ingin jadi oposisi. Nah, yang kedua, PDIP sekali. Berarti di sini adalah PDIP yang lebih membutuhkan Pak Prabowo. Kalau melihat kecenderungannya seperti itu, kalau dulu memang ada kesan bahwa Prabowo loh yang membutuhkan partai-partai yang kalah di Pilpres. Ini yang disebut dengan politik gotong royong sehingga instabilitas politik itu bisa dihindari. Kalau mau jujur sebenarnya, kalau alasan stabilitas politik, dukungan politik di parlemen, sebenarnya Prabowo sudah tidak butuh PDIP ya. Cuman memang karena Prabowo ini mazhabnya adalah zero enemy, tidak mau ada sedikit pun yang protes dan kritis, apalagi partai yang sebesar PDIP tentu tidak mungkin ada sedikit ganjalan yang kemudian akan menjadi resisten di kemudian hari.